Shalom, Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini, sungguh kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, kita boleh dibangunkan kembali dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita mengawali hari kita ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa dalam hari-hari kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang terus memimpin, menuntun, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh dibangunkan kembali dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Kini kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, biarlah segala sesuatunya boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami ingin rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita bersyukur karena kita memiliki Allah, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Dia setia menuntun kita. Mari kita nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita menyatakan syukur kita karena kita memiliki Allah, Bapa yang baik, dan tidak pernah memandang rendah kita. Dia selalu ada, menuntun kita, menolong kita, menguatkan kita. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik,
mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan. Begitu besar kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas pekerjaan kami bersyukur atas begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami. Kami memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami ingin bersama-sama mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya dapat kembali untuk berjumpa dengan jemaat sekalian di channel YouTube Embun Elitoria Misi Berkat untuk Negeri. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Di sini saya akan membaca satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-20. Disilahkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian untuk membaca keseluruhan nasnya. Ayat ke-20, firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Baik Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya membuat sebuah judul yang berkata bagi kita, yaitu percaya kepada Tuhan yang membentuk hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan dan memulai hari yang baru. Namun mungkin di antara kita ada yang mulai pagi ini dengan banyak pertanyaan. Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa jalan hidup saya berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Roma pasal 9 ini, Paulus sedang berhadapan dengan pertanyaan yang sangat serius tentang bagaimana Allah bekerja dan mengapa Allah memilih serta bertindak dengan cara tertentu. Karena itu mari kita melihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini. Roma pasal 9 berbicara tentang kebebasan dan kedaulatan Allah. Sebelum kita memahami ayat ke-20 hingga yang ke-21, kita perlu melihat konteksnya terlebih dahulu. Roma pasal 9 adalah bagian ketika Paulus berbicara tentang bangsa Israel dan keselamatan. Paulus sedang menjelaskan bahwa keselamatan tidak terjadi karena manusia dapat memaksa Allah atau karena manusia mempunyai hak untuk menentukan bagaimana Allah harus bekerja. Allah tetaplah Allah. Ia bebas dalam kehendaknya dan berdaulat dalam pekerjaannya. Namun hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau Allah berdaulat, apakah berarti Allah tidak adil? Pertanyaan itulah yang muncul dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Paulus menjawab bahwa Allah tidak dapat disebut tidak adil hanya karena ia menjalankan kehendaknya sebagai Allah. Kemudian muncul keberatan lain. Kalau Allah berdaulat, lalu mengapa manusia masih dipersalahkan? Pertanyaan inilah yang bawa Paulus sampai kepada ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia? Paulus berkata, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Perhatikan bahwa Paulus tidak sedang mengatakan bahwa manusia tidak boleh bertanya kepada Tuhan. Alkitab mengenal banyak orang yang bertanya kepada Allah.
Tetapi persoalannya adalah ketika manusia menempatkan dirinya seolah-olah memiliki posisi untuk mengadili Allah, manusia berkata, Tuhan, kalau saya tidak mengerti keputusanmu, berarti keputusanmu salah. Disinilah Paulus ingin mengingatkan, kita adalah manusia, sedangkan Allah adalah Allah. Ada batas antara pencipta dan ciptaan. Ada hal-hal yang dapat kita mengerti, tapi ada juga hal-hal yang melampaui pemahaman kita. Jadi Paulus sedang mengajak manusia untuk kembali kepada tempatnya, bukan sebagai hakim atas Allah, tapi sebagai ciptaan yang percaya kepada penciptanya. Kemudian ada gambaran penjunan dan tanah liat. Paulus memberikan gambaran yang sangat kuat. Ia bertanya, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kemudian dalam ayat yang ke-21, Paulus melanjutkan dengan gambaran tentang seorang penjunan yang punya hak atas tanah liat. Gambaran ini sebenarnya sederhana. Bayangkan seorang penjunan mengambil tanah liat berada di tangannya, kemudian penjunan membentuknya menjadi sebuah bejana. Tanah liat tidak menentukan sendiri bentuk akhirnya, penjunanlah yang menentukannya. Mengapa? Karena penjunan adalah pembentuknya. Melalui gambaran ini, Paulus ingin menunjukkan hubungan antara Allah dan manusia. Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Karena itu manusia tidak dapat berada pada posisi untuk mengadili Allah berdasarkan ukuran pengertiannya sendiri. Kemudian apa maksudnya bagi kita? Ini penting, ayat ini bukan berarti bahwa manusia tidak berharga, justru sebaliknya. Gambaran tanah liat di tangan penjunan menunjukkan bahwa kehidupan kita berada dalam perhatian dan kehendak Allah. Masalahnya bukan apakah kita berharga atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita mau mengakui bahwa Tuhan mempunyai hak untuk membentuk hidup kita. Seringkali kita ingin Tuhan membentuk hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita punya gambaran seperti, Tuhan saya mau hidup seperti ini. Saya mau pekerjaan ini, saya mau keluarga seperti ini. Saya mau doa saya dijawab seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 9 mengingatkan bahwa Tuhan bukan tanah liat yang harus mengikuti bentuk yang kita tentukan. Karena kitalah tanah liat tersebut. Dan Tuhanlah penjunannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sobat embun yang terkasih, setelah memahami teks ini, sekarang kita dapat melihat kehidupan kita sendiri. Bukankah sering kali kita seperti orang yang ingin mengatur Tuhan? Kita berdoa, tapi sekaligus menentukan bagaimana Tuhan harus menjawab. Kita berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu. Tetapi jawablah doa saya dengan cara yang saya inginkan. Ketika Tuhan menjawab berbeda, kita kecewa. Ketika Tuhan menutup pintu yang kita inginkan, kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini? Ketika hidup orang lain terlihat lebih baik, kita pun juga bertanya, mengapa Tuhan bentuk saya seperti ini? Disinilah firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk belajar percaya. Yang pertama, tidak semua yang terjadi harus langsung kita pahami. Ada banyak pengalaman hidup yang baru kita pahami setelah kita melewatinya. Dulu mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan biarkan saya gagal? Tapi beberapa tahun kemudian kita sadar bahwa kegagalan itu mengajarkan sesuatu. Misal juga dulu kita bertanya, kenapa Tuhan menutup pintu itu? Kemudian kita menyadari bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Artinya seringkali kita hanya melihat satu bagian dari kehidupan kita, tetapi Tuhan melihat keseluruhannya. Karena itu ketika kita belum memahami sesuatu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Bisa jadi kita hanya belum melihat apa yang sedang Tuhan bentuk. Kemudian kedua, belajar untuk menerima proses Tuhan. Seperti layaknya tanah liat, ia tidak selalu mengalami proses yang nyaman. Ia ditekan, diputar, dibentuk, tapi semuanya terjadi di tangan seorang penjunan. Demikian juga kehidupan kita. Ada masa kita mengalami tekanan, ada masa kita harus menunggu, ada masa kita harus mengalami kegagalan, pun ada masa kita kehilangan sesuatu. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa saya harus melewati semua ini? Firman Tuhan tidak selalu memberikan jawaban tentang mengapa. Tetapi firman ini mengingatkan kita tentang siapa yang memegang kita. Dan itu jauh lebih penting. Kemudian yang ketiga, jangan membandingkan bentuk hidup kita dengan orang lain. Seperti tanah liat, ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan tanah liat yang lain. Karena penjunan mempunyai tujuan yang berbeda untuk setiap bentuk yang dibuatnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan terus melihat kehidupan orang lain lalu berkata,
Kenapa dia lebih berhasil? Kenapa dia lebih bahagia? Kenapa hidupnya lebih mudah? Kenapa Tuhan memberikan itu kepadanya tetapi bukan kepada saya? Kita tidak tahu proses yang sedang dijalani orang lain. Dan orang lain juga tidak tahu proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu, berhentilah membandingkan bentuk hidup kita dengan orang lain. Percayalah kepada Tuhan yang sedang membentuk kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Sobat Embun yang saya kasihi, pagi ini mungkin kita belum mengetahui bagaimana hari ini akan berjalan. Mungkin ada rencana yang sudah kita buat, mungkin ada persoalan yang sedang kita pikirkan, atau mungkin ada doa yang sudah lama kita naikkan. Dan mungkin kita masih belum melihat jawabannya. Firman Tuhan mengajak kita untuk berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau sedang membentuk hidupku. Kita tidak harus mengetahui seluruh rencana Tuhan. Kita hanya perlu setia menjalani bagian kita hari ini. Kalau hari ini kita ingin bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita belajar, pun juga belajarlah dengan tekun. Kalau hari ini kita ingin melayani, layanilah dengan tulus. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, hadapilah bersama Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, jangan langsung berkata, Tuhan tidak sayang kepada saya. Tapi belajarlah berkata, mungkin saya belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 9 ayat yang ke-20 mengingatkan kita tentang satu kebenaran sederhana tetapi sangat dalam. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan. Tanah liat tidak mengetahui seluruh rancangan penjunan, tetapi tanah liat tetap berada di tangan penjunan. Begitu juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita mungkin tidak memahami mengapa beberapa hal terjadi dalam hidup kita. Pun kita mungkin belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati jalan tertentu. Tetapi kita boleh percaya, tangan Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Karena itu, pagi ini jangan terlalu takut dengan apa yang belum kita ketahui. Jangan terlalu gelisah dengan apa yang belum terjadi. Jangan terlalu kecewa dengan sesuatu yang belum kita pahami. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu. Aku mungkin tidak memahami seluruh prosesnya, tetapi aku mau percaya kepadamu. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang rendah hati untuk menerima kehendak-Nya. Hati yang sabar untuk menjalani prosesnya, dan hati yang percaya untuk menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Nya. Selamat memulai hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dipersilahkan bagi kita sekarang untuk mengambil saat yang teduh, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan, dan memulai hari yang baru. Kami sadar bahwa hari ini adalah pemberian-Mu, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Karena itu, Tuhan, kami mau belajar mempanjangkan hari ini kepadamu. Ketika ada kekhawatiran dalam hati kami, berikanlah kami ketenangan. Ketika ada persoalan yang harus kami hadapi, berikanlah kami hikmat. Ketika kami merasa lemah, berikanlah kami kekuatan. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kami, ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, dan setiap tanggung jawab yang akan kami jalani hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukan setiap tugas dengan baik. Jauhkan kami dari kemalasan, kesombongan, dan keputusan yang salah. Berikanlah kami hikmat agar setiap perkataan dan tindakan kami hari ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi keluarga kami Tuhan, berkatilah orang tua, saudara, anak-anak, dan setiap orang yang kami kasihi. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga mengingat mereka yang pagi ini sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sedang sakit, Kau kuatkan Tuhan. Ada yang sedang berduka, Kau hiburkan. Ada yang sedang mencari pekerjaan, bukakanlah mereka jalan. Pun juga ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, berikanlah mereka jalan keluar Tuhan. Ada yang sedang merasa sendirian dan kehilangan harapan, ingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian karena Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja dan setiap pelayanan kami kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Tolong kami agar melalui kehadiran kami hari ini, ada orang yang merasakan kasih-Mu, penghiburan-Mu, dan kebaikan-Mu.
Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi kami tahu bahwa Engkau berjalan bersama kami. Kami tidak mengetahui seluruh jalan di depan kami, tapi kami percaya Engkau mengetahui tujuan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, jagalah hati kami, jaga perkataan kami, jaga pikiran kami. Dan ketika hari ini terasa berat, ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya bahwa tangan-Mu selalu memegang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, kami ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah Tuhan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, bagi sidang jemaat sekalian yang merasa terberkati dengan renungan ini, boleh di-share ke keluarga, teman, atau kerabatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.